bahannya yang ini, Bapak Ibu? Yang mana Pak? Belum nampak Belum layar. kelihatan Pak, belum ada di layar. Belum nampak Pak, belum nampak layar. Belum kelihatan, Pak. Aduh, mohon maaf. Nggak apa-apa Pak. Aduh, saya sebenarnya hari ini lagi kurang fit, Bapak Ibu. Kemarin udah ini Pak. Kearifan lokal. Jadinya teh kayak yang dari tadi teh kata ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskannya bisa dengan itu kan bisa lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Yang ini udah dipelajari ya kemarin? Udah Pak, kemarin itu kearifan lokal. Yang ini udah juga? Belum. Belum ya? Itu belum Pak, belum. Ya baik, jadi gini ya Bapak Ibu semua. Saya akan coba menjelaskan kaitannya dengan mata kuliah literasi numerasi berbasis kearifan lokal. Sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan konsep literasi numerasi dan juga kearifan lokal, terus juga berkaitan dengan arah dari mata kuliah ini yang memungkinkan Bapak Ibu itu akan belajar mengenai literasi numerasi berdasarkan framework AKM gitu. AKM itu adalah kriteria minimum gitu, dan itu juga udah bisa dikatakan mungkin istilah yang lumrah gitu di sekolah, karena kan salah satu indikatornya itu kelas 5 harus ada AKM atau harus ada asesmen nasional gitu. Nah, besar harapan Bapak Ibu bisa membuat atau mengembangkan soal literasi numerasi dengan framework AKM, tapi dengan cakupan literasi numerasi dari segi kontennya itu lebih mengedepankan konten kearifan lokal atau sosial budaya. Karena kan kalau kita review dari materi yang kita bahas di pekan-pekan sebelumnya, baik itu literasi, baik itu numerasi, pada praktiknya secara konten gitu ya, nanti Bapak Ibu memilih atau memilah bahan bacaan yang mengandung muatan kearifan lokal itu. Karena kalau kita melihat dari konten framework AKM dibedakan menjadi 3, ada personal, ada sosial budaya, dan yang terakhir itu ada scientific. Nah, yang akan kita tekankan adalah sosial budaya, karena ini ada relevansinya dengan konsep kearifan lokal. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk soal AKM. Ada pilihan ganda, terus atau jawaban singkat, ada uraian. Walaupun saya yakin mungkin Bapak mengembangkan soal-soal ini gitu, tapi yang paling mainstream yang sering dilakukan ya pilih ganda kalau enggak uraian gitu. Dan tidak salah juga, karena kalau kita menelisik merunut gitu ya, dari berbagai jenis kurikulum, inti dari bentuk soal itu ya ada 2, ada soal objektif, ada soal uraian. Kalau soal objektif yang biasanya itu identik jawabannya udah pasti. Contohnya misalnya pilihan ganda kan jelas jawabannya udah pasti, nggak bisa diperdebatkan gitu. Kalau jawabannya C gitu, nggak bisa jadi D gitu. Karena kan guru juga mau tidak mau berarti kan kalau membuat soal pilihan ganda biasanya lebih susah buat soalnya, tapi mudah untuk memeriksa gitu. Pilihan ganda. Terus ada juga pilihan ganda kompleks. Nah, kalau pilihan ganda kompleks itu masih bagian dari soal objektif, tapi opsi pilihannya itu tidak hanya salah satunya aja yang benar gitu. Jadi bisa jadi dari 5 pilihan ada 3 diantaranya yang benar dan 2 yang salah. Gitu. Itu yang pilihan ganda kompleks. Terus ada juga yang menjodohkan atau mencocokkan. Ini juga merupakan bagian dari soal objektif. Biasanya kan udah jelas. Menjodohkan misalnya mengenai panca indera, ada gambar dan juga ada fungsinya. Misalnya telinga untuk melihat. Nah, itu kan jelas salah ya. Berarti kan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dijodoh-jodohkan. Nanti ada contoh-contohnya. Yang selanjutnya, isian atau jawaban singkat juga ini merupakan bagian dari soal objektif. Karena biasanya kalau yang isian atau jawaban singkat itu pertanyaannya langsung to the point, dengan pertanyaan yang sifatnya tertutup. Contohnya, siapakah Presiden Republik Indonesia nomor 1? Jawabannya Soekarno. Gak mungkin dijawab Soeharto gitu, karena Soeharto yang kedua. Gitu. Nah, itu kan tetap bagian dari soal objektif. Misalnya biasa banyak tuh kalau di sejarah. Di mana Soekarno lahir gitu ya. Nggak mungkin jawabannya Medan, karena kan jawabannya misalnya Blitar gitu. Nah, itu yang nggak bisa diperdebatkan. Itu isian atau jawaban singkat juga termasuk bagian dari soal objektif. Yang terakhir adalah soal uraian.
Nah, soal uraian ini yang memang identik dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena soal uraian itu lebih mudah buat soalnya, tapi meriksanya yang susah. Karena di samping buat soal, Bapak Ibu juga harus buat rubrik. Rubriknya itu harus dijelaskan. Misalnya kan ada, ini buat soal, scoringnya itu 5, dan yang 5 itu harus dijabarkan. Yang skor 5 itu kayak gimana deskriptornya, yang 4 kayak gimana, yang 3 kayak gimana, yang 2 kayak gimana, begitu pun yang 1 kayak gimana. Supaya tidak ngawang-ngawang, ini saya coba untuk memberikan contoh ya, contoh-contoh soal, walaupun nanti akan lebih spesifik kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini hanya sebagai pengantar awal saja. Serupa tapi tak sama. Saya minta yang akan membaca adalah Ibu. Tadi Tiurma udah belum ya Ibu Tiurma? Ibu Tiurma, silahkan. Serupa tapi Ibu. tak sama. Iya. Jika mendengar dari suaranya, kambing dan domba mungkin dianggap hewan yang sama. Tapi tahukah kamu sebenarnya keduanya berbeda. Perbedaan utama kambing dan domba terlihat dari bulunya. Kambing memiliki bulu yang lurus dan memanjang, sedangkan bulu domba keriting dan tebal. Telinga dan tanduk kedua hewan tidak kelihatan, Pak. Gimana? Bisa di zoom. Telinga dan tanduk Tulisannya kedua mungkin- hewan ini pun berbeda. Hewan lain yang sering dianggap sama adalah katak dan kodok. Katak memiliki Iya. tubuh yang langsing, kulit yang lembab dan berlendir, serta jari yang berselaput. Sementara itu, kodok tubuhnya lebar dengan kulit yang kering dan memiliki cakar di jarinya. Bentar. Oke. Ini dulu. Terus. Nah, Berbeda ini. dengan penyu dan kura-kura dan penyu adalah hewan lain yang serupa tapi berbeda. Kura-kura memiliki 4 kaki untuk berjalan. Ia juga menyembunyikan lehernya. Membunyikan leher ya. Terus. Berbeda dengan penyu yang kakinya menyerupai sirip untuk berenang. Disitulah perbedaannya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, ini soal menjodohkan. Kemiripan antara kambing dan domba. Coba bareng-bareng jawabannya apa? Bulunya. Bulunya. Bulunya, Pak. Bulu. Ketak. Yang lebih ramai lagi nih. Terus antara kodok dan katak. Kodok apa? dan katak. Suaranya, Pak. Kulit. Kulit dan suara. Suara. Terus antara Cangkang. Sama antara kura-kura dan penyu cangkang. Samaan antara kura-kura dan penyu Sama aku dan kamu suara. saya minta salah satu di antara Bapak Ibu aja. Coba Pak Hasbu. Pak Hasbu, Ya, siap, Bapak. kemiripan antara kambing dan domba apa? Kemiripan antara kambing dan domba. Kemiripannya punya kaki 4, Pak. Lah, kan tadi
tadi ini udah ada. Itu soalnya Pak, kenyataannya udah ada di tabel Pak. Ya di tabel Mas. Sesuai teks. Di tabel. Kalau itu belum ngopi Pak. Bikin jawaban sendiri ya. Kayaknya tadi nggak memperhatikan Cari yang jawaban sendiri. ini. Pak itu belum ngopi Pak, hujanan. Nah, dari Oh ini Pak, orang nggak nampak Pak, nggak nampak Iya, di Pak. layar Pak. apa kemiripan antara Kemiripan dan kemiripan domba, Bu? antara kambing dan domba, bagian tubuh Pak, cangkang. Suara kali Pak. Kemiripan antara kambing. Gue ngopi dulu deh. Udah sepenuh sama saya. Pak, kambing dan domba cangkang. Dong. Emang nggak ada cangkangnya kambing sama domba. Suara Pak. Cangkangnya mau foto itu apa? Suara Pak. Ngopi kayaknya nih ya. Nah, emang kayak gimana Ini suara ada kambing sama domba? suara Coba suara mirip, kambing. bulu juga mirip. Kenapa? Suara kambing. Oke. Jadi kalau ini kemiripan antara kambing dan domba itu suara adalah mirip, tapi yang paling bedanya adalah bulu. Nah, sekarang perbedaan antara kodok dan katak. Bapak ikut. Kotok. Apa? Kodok dan katak. Bahas Kulit. Kulitnya Pak. Kulitnya Kulit, sama-sama Pak. kasar. jelas tuh. Kata halus, kodok kasar. Enggak apa. Katak. Kalau katak biasanya kulitnya gimana tuh? Kulitnya halus Pak. Kalau kata berlendir. Kalau kodok kulitnya agak ini, gitu kalau kasar. kasar, kering. Jahitnya besar. Anak halus. Sekarang persamaan antara kura-kura dan penyu adalah Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya ini adalah nanti Bapak Ibu itu akhirnya yang tadi saya bilang konteks kearifan lokal, konteks budaya, terus yang berkaitan juga dengan kewargaan, yang berkaitan juga dengan literasi saintifik. Nah, ini tergantung dari ininya nih. Nanti Bapak akan mencari bentuk-bentuk stimulusnya kayak cerita ini gambarnya. Ini kan yang ditekankan ada yang lebih kaitannya dengan. Nah, sekarang sebelum ke konteks saintifik. Nah, ini dijawab juga. Saya minta yang jawabnya adalah masih Pak Hasbu deh. Coba pilih jawaban yang benar. Apa ciri utama seekor kura-kura? Kura-kura, kira-kira yang mana kura-kura? Mempunyai kaki bersirip untuk berenang, Pak. Kok kura-kura itu sih, Pak? Kura-kura. Bapak Itu penyu, Pak. Itu penyu. Oh iya, penyu Pak ya. Kura-kura nggak bersirip Pak. Nggak ada sirip. Oh, dapat menyembunyikan lehernya, Pak. Saya kura-kura sama kura-kura. Kura-kura yang benar apa jawabannya, Bapak Ibu? Menyembunyikan leher. Ya. Jalan Pak. Menyembunyikan lehernya. Menyembunyikan lehernya Pak. Mempunyai 4 kaki untuk Mempunyai kaki berjalan. untuk jalan. Mempunyai kaki. Dari tadi kita pada tegang Pak Sani. Iya. Selanjutnya karena masih salah. Pak Hasbu. Ya, siap. Coba lihat ganda kompleks. Yang ini. Pak Hasbu. Jawab. Ya, siapa? Apa yang dapat Hewan yang disimpulkan selama dari ini dianggap sama ternyata sama memiliki tersebut? Klik pilihan sesuai dengan ya. Berarti apa nih, Pak? Pilih ganda kompleks. Ini tag yang mana nih, Pak? Satu kura-kura. Apa yang dapat disimpulkan dari teks yang tadi yang sudah dibacakan? Kata dia dibacain sama ibu siapa tadi saya lupa. Ya, pokoknya sudah dibacain. Nah, terus pilih sesuai atau tidak sesuainya. Oh iya, Pak. Ya.
hewan yang selama ini dianggap Pernyataan sama ini. ternyata memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang Yang berbeda. pernyataan ini dulu yang benar. Ya, hewan yang selama ini dianggap sama Sesuai atau ternyata tidak sesuai memiliki pernyataannya? pernyataannya tidak sesuai. Sesuai, Pak. Sesuai, Hewan yang Pak. selama ini dianggap Sesuai, Sesuai, Pak. Sesuai Pak Hasbu. Jadi pernyataan Ngopi Mas Bu. Sesuai, Pak Hasbu. Dari pagi gua ngopi. Selama hewan karakter ciri fisik ya sesuai Pak. Ya, oke. Jadi dua-duanya sesuai ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh yang kearifan lokal nih. Yang konteksnya itu adalah sosial budaya kearifan lokal. Saya ingin yang membacakan ini satu lagi aja ya sebelum kita close untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Bu, baca. Jangan bahas Bu lagi. Ya, siap. Pengen Ibu parah. Semangat, Hasbu. Siap. Siap katanya. Ayo Bu Farah sekarang. Oh, Bu Farah, ya udah. Bu Farah. Bu Farah. Silakan Bu Farah. Sebentar. Kulkas Alam, Distrik Sugapa terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sugapa terletak di dataran tinggi, yaitu 1.600 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Kabut tebal selalu menyelimuti daerah ini, bisa dibayangkan udara di Sugapa sangat dingin. Namun anak-anak Sugapa sudah terbiasa. Mereka tidak pernah merasa kedinginan. Air sungai yang dingin di Sugapa bisa berguna seperti kulkas. Jangan bayangkan air sungai yang kotor dan penuh sampah. Ya, air sungai di Sugapa masih jernih dan bersih. Makanya orang-orang Sugapa biasa mengawetkan daging hasil buruan mereka di sungai. Daging yang diawetkan di Sugapa bisa tahan sampai beberapa minggu loh. Hebat kan? Proses pengawetan daging itu dibantu dengan daun pandan hutan. Aroma daun pandan yang wangi akan menyerap bau tak sedap. Selain itu, zat flavonoid dan saponin dalam daun pandan juga menghambat pertumbuhan bakteri. Zat flavonoid dan saponin ini adalah senyawa-senyawa kimia yang bisa ditemukan dalam berbagai tumbuhan. Sudah, Iya, Pak? Nah, ini ada ininya. Ya belum. Ini ada di samping ada teksnya, di sini juga ada posternya ya. Nah, coba lihat urutannya, coba Bu. Yang pertama apa? Begini cara unik Bungkus. masyarakat Sugapa mengawetkan daging. Yang pertama, bungkus daging dengan daun pandan yang telah dibersihkan durinya. Yang kedua, rendam bungkusan daging dalam air sungai. Yang ketiga, tindih bungkusan daging dengan batu besar supaya tidak hanyut. Iya, jadi ini yang di Papua. Nih, lihat ya daunnya. Kan dagingnya udah dibersihin. Udah kayak gitu dimasukin ke daun pandan. Setelah itu direndam dan dibungkus ke dalam air. Dan udah di dalam air baru digencet sama batu supaya tidak hanyut. Tapi kalau ini kita lakukan di Sungai Ciliwung, bisa nggak nih? Kagak bisa, Pak. Jangan tidak bisa. Banyak ikan paus. Terkontaminasi, Pak. Gak bisa Pak, ada keruh Pak. Gitu ya. Dia Banyak yang kimia. Waduh. diambil sama yang lagi mancing, Udah Pak. nggak bisa ya. Ya, Udah jadi nggak makanya bisa, mungkin ini sebenarnya konteks kearifan lokal yang ada di daerah Papua. Hilang, diambil yang mancing. Iya gitu. Kalau kalau ini dikaitkan dengan keadaan sungai di sekitar kita, misalnya di Ciliwung atau di Kali Bekasi gitu ya, ada Jabodetabek, ya jelas ini nggak bakal relevan gitu ya. Tapi kan paling tidak ini menjadi gambaran buat anak-anak bahwa ternyata ada masyarakat di Papua yang ternyata masih memanfaatkan kulkas alami karena memang airnya bersih, jernih gitu ya.
ternyata bisa menjaga ketahanan dari daging yang sudah dibersihkan, itu bisa awet beberapa hari dengan cara teknik apa tadi disebut tekniknya? Saya sampai lupa lagi. Pokoknya kulkas alam ya, nggak disebutin tekniknya apa, namanya kulkas alam. Tapi ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang suku Sugapa di Papua. Nah, ini ada pilihan ganda. Nah, ini yang serunya nih. Yang akan menjawab adalah kalau yang merhatiin pasti bisa. Ini akan menentukan kita pulangnya lebih cepat nih. Ibu Desi, silakan Bu Desi. Baik Pak, apa langkah pertama masyarakat Sugapa dalam mengawetkan daging? Jawabannya yang B. Yang B, daging Tidak, yang Pak. telah dibungkus. Yang mana? B. B. Daging yang telah dibungkus daun pandan direndam dengan air. Air. Benar atau tidak Bapak Ibu? Apa yang C? Yang C. Salah. Yang C. Nggak kelihatan. Benar adalah C. Jadi duduk. Yang C. Juga mau ngopi Pak Budian. Oke, Pak. Daunan. Iya, harusnya C. Daging dibungkus daun pandan yang telah dibersihkan durinya. Nah, baru setelah daun pandan dimasukin ke dalam air yang B. Nggak jadi pulang B, Bu. terus yang A, baru yang D. Iya, Jadi yang D pulang. nggak ada pilihan. Jadi nggak jadi Waduh, pulang maaf deh. ya, Bapak. Nggak Nah, jadi selanjutnya pulang. Ibu Jadi pulang, Bu masih Desi. dikasih kesempatan. Yang masih dikasih kesempatan Ibu untuk memperbaiki. Yang ini aja, yang isian singkat, Jawab. Yang ini nih, yang isian singkat aja. Yang C. Yang isian singkat nih. Pertanyaannya. Silakan Bu. Jawab. Kabupaten Intan Jaya Pak. Di mana letak Sugapa? Kan Papua, bukan Pak. Bapak ini tadi yang Kabupaten. ditanyanya curang maka Bapak. Iya, jadi ini jawabannya ada di mana letak distrik Sugapa? Yang benar adalah di Intan Jaya, Pak. Papua, Intan Pak. Jaya. Ya, Papua, Pak. Jaya, Papua. Nah, ya pada intinya ini adalah contoh-contoh soal yang nanti kita akan coba bersama di mata kuliah ini sebagai gambaran dari apa yang kita pelajari dari konteks literasi, numerasi ya, dan nanti Bapak Ibu diminta untuk bisa mengembangkan berbagai jenis soal dari mulai pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat sampai uraian yang kompleks juga. Nah, ini sebenarnya ada soal uraian dan ini biasanya yang lebih susah gitu kalau untuk anak-anak. Jelaskan alasan yang menjadi ilustrasi gambar pada teks tersebut sesuai dengan isi informasi yang disampaikan. Ada ilustrasi gambar. Terus di sini juga ada namanya rubriknya gitu. Nah, yang pada intinya nanti lebih detail kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah literasi numerasi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan nanti materi-materi yang sudah kita pelajari saya seperti biasa akan follow di grup jadi Bapak Ibu bisa langsung mempelajarinya ya. Dan Ade mohon nanti disebarkan yang ini juga biar Bapak Ibu bisa belajar dulu di rumah khususnya untuk yang litnum ya. Yang ini ya, yang litnum ya. Sampai yang sini aja nih, Ade. Baik Bapak, siap. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Senang sekali bisa belajar dengan Bapak Ibu, seru, semuanya pada aktif, dan saya sangat menghargai partisipasi. Saya takut Pak. Berarti boleh pulang ya, Pak? Dulu, saya mau closing dulu, ini udah mau pulang. Belajar filsafat Bapak. Atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Baru selalu kita istiqomah ya kita. Pokoknya saya mah kayak gini, tiba-tiba ditanya, terus pas ditanya terus nggak ada Kita konfirmasi ya grogi duluan Pak. jawab aja. Pak Arifin rambutnya sampai hilang ya. Sampai hilang rambut saya. Iya. Oke, Itu mohon bisa izin saya deket langsung banget, tutup bingung. aja pada pertemuan kali, tapi saya izin untuk screenshot dulu. Ade bisa tolong dibantu screenshot, Ade. Suaranya kedengeran kalau nggak pakai headset. Iya Bapak, bisa Bapak. Oke
Oke, Bapak Ibu yang belum on cam dulu ya biar kelihatan wajahnya. Oke. Di saya masih ada yang belum muncul. Ibu Monizila tuh belum juga muncul di saya. Kalau Ibu Monizia izin Pak pemulihan. Izin Bapak. Oh iya siap. Hasbu, Udah semuanya oke. sepertinya. Oh iya Pak Hasbu. Ini jadi saya keinget-inget Pak Hasbu. Siap Pak, siap Pak. Siap Pak. Iya nggak nyambung tadi, aduh. Ampura, aduh Bapak nggak nyambung tadi. Sudah baik Bapak Ibu, kita Tadi screenshot belum dulu ngopi, ya. Pak. Jadi saya tanya lagi perbedaan antara kura-kura dan penyu. Kambing dan domba. Dia Udah, ada orang angkat anyer, Iya. Pak. Iya Pak, iya Bapak Ibu, kita screenshot dulu ya, berikan senyum terbaik semuanya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Oke, semuanya sudah. kasih atas Terima kasih, Bapak. kebersamaannya. Terima Terima kasih, Pak. kasih.